Shalom teman-teman, kita bertemu lagi dalam ibadah mingguan untuk hari ini, Jumat tanggal 7 Mei tahun 2021. Hari ini ibadah dengan basket ya. Harapannya teman-teman bisa mengikuti ibadah ini dengan baik di rumah, memperhatikan apa yang disampaikan, kemudian bisa melaksanakan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, marilah sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita nyanyikan bersama-sama lagu pembuka. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Saat ini kami akan bersama-sama melaksanakan ibadah mingguan di sekolah kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami supaya ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan kami semua dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Hai teman, ini Gizmo. Daud yang mengalahkan Goliat adalah seorang gembala. Dia menjaga domba-dombanya, melindunginya mati-matian. Alkitab memakai gambaran gembala untuk menunjukkan besarnya cinta dan perlindungan Tuhan pada kita. Nabi Yehezkiel berkata, Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Tuhan sangat mencintai kita. Dia mengirimkan gembala terbaik untuk menjaga kita. Tuhan Yesus, Putra Allah. Yesus berkata tentang dirinya, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Daud menulis sebuah lagu tentang gembala yang baik. Lagu itu dinamakan Mazmur 23. Waktu mendengar nyanyian Daud, kita bisa melihat Tuhan seringkali bertindak seperti gembala bagi kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Setelah teman-teman tadi melihat sedikit video yang ditayangkan, banyak pesan yang sebetulnya bisa kita ambil. Tentunya hari ini kita membahas mengenai gembala yang baik. Nah, pada kehidupan sehari-hari, gembala itu tidak harus yang mengembalakan dombanya, tidak harus gembala yang harus ke lapangan kemudian cari rumput, bukan itu yang dimaksud. Itu salah satunya, tetapi gembala di sini yang dimaksudkan adalah memimpin umat. Kita punya gembala agung kita adalah Yesus Kristus. Baik, kita mengimani Yesus sebagai
pemimpin kita, sebagai gembala kita. Tentunya kita bisa mengambil hikmahnya bahwa Yesus Kristus memimpin kita menuju ke kebaikan, sifat-sifat yang baik, hal-hal yang baik tentunya. Dan harusnya kita yang menjadi domba-dombanya juga bisa melakukan apa yang menjadi contoh yang baik dari gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, dalam keluarga pun kita punya yang namanya gembala. Kalau di rumah kita punya gembala, yaitu seorang ayah, bisa seorang ibu, papa atau mama yang memimpin suatu rumah tangga, dan kita anak-anaknya sebagai domba-dombanya. Tentunya orang tua yang baik mengajarkan hal-hal yang baik juga kepada anak-anaknya, domba-dombanya. Nah, dari hal yang baik itu teman-teman bisa mengambil contoh. Oh, aku harus bisa melakukan hal yang baik karena sudah diberi contoh yang baik oleh papa, mama, bapak, ibu, gembalaku. Kemudian kalau di gereja, ada yang gereja Kristen, ada yang gereja Katolik, itu punya gembala, bapak pendeta, ibu pendeta. Kalau di gereja Katolik yaitu romo. Tentunya romo maupun bapak ibu pendeta juga mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan hal yang baik, menganjurkan hal yang baik kepada kita pada waktu kebaktian, pada waktu misa. Beliau, Bapak Gembala, Romo, itu menyampaikan firman, membacakan firman dari Tuhan, kemudian memberi contoh yang simple, yang sederhana, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kalau sudah diberi contoh yang baik, kita harus melakukan hal yang baik juga, toh. Ya kan? Oke. Itu ketika kita ada di lingkungan gereja. Kalau di lingkungan sekolah, bisa jadi teman-teman juga bisa menjadi gembala juga. Contoh, teman-teman mungkin ada yang pernah menjadi ketua kelas. Nah, ketua kelas harus menjadi contoh yang baik untuk anak buahnya, untuk anggotanya. Nah, ketua kelas kalau di kelasmu itu disebut gembala juga, karena harus memimpin teman-temannya dalam hal kebaikan tentunya. Tidak di kelas malah bikin ribut, membuat onar. Nah, itu dianggap gembalanya kurang baik. Tapi kalau gembala kalian sebagai ketua kelas, sebagai pemimpin di kelas, itu memberikan contoh yang baik untuk teman-temannya. Ketika temannya melakukan kesalahan, ditegur secara baik-baik, ya. Kemudian memberi contoh yang baik-baik supaya teman-temannya juga tertular virus kebaikan. Di sekolah juga ada bapak ibu guru. Nah, bapak ibu guru ini juga menjadi gembala ketika kamu berada di sekolah. Itu menggantikan peran orang tua. Ketika kamu sudah ke sekolah, gembala beralih ke bapak ibu guru karena kalian sudah ada di lingkungan sekolah. Nah, sebagai gembala yang baik, bapak ibu guru tentunya memberikan contoh yang baik juga, memberikan pelajaran yang baik juga, yang nantinya harapan bapak ibu guru, teman-teman bisa melakukan hal yang baik yang pernah bapak ibu guru berikan. Nah, ada lagi contoh kalau dalam sebuah klub olahraga. Nah, kebetulan Pak Sigit mengajar olahraga, klub olahraga, gembala itu bisa jadi kapten klub. Wah, kapten klub itu juga memimpin teman-temannya, memotivasi teman-temannya untuk hal-hal yang baik, tentunya untuk meraih kemenangan. Harusnya begitu. Ketika menjadi pemimpin dalam suatu klub olahraga, sepak bola lah, basket lah, voli lah, itu harus bisa menjadi motivasi yang memberikan motivasi kepada teman-temannya supaya motivasinya timbul dan bisa memenangkan suatu pertandingan. Ada lagi contoh simpel, kalau bapak ibu ada yang papa mama kalian ada yang menjadi TNI, Polri, kebetulan menjadi pemimpin,
kapten, ya, itu juga akan memberikan hal-hal yang baik tentunya, supaya anak buahnya juga merasa, oh ini gembalaku, pemimpinku juga baik, aku juga harus bisa menjadi baik seperti pemimpinku. Nah, terlepas dari itu semua teman-teman, bahwa kita memang harus mempunyai gembala utama, gembala agung, ya Pak Skip sampaikan di depan tadi, yaitu Tuhan Yesus. Hal-hal yang baik yang sudah disampaikan Yesus Kristus melalui firman-Nya itu harus kita contoh dan bisa kita lakukan, laksanakan pada kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita yang mengimani Yesus Kristus, Tuhan Yesus, bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita yang kita jumpai, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan gereja, maupun ketika teman-teman ada di lingkungan yang lain. Ketika sudah menangkap kebaikan yang diberikan Tuhan, tentunya teman-teman akan menjadi berkat untuk sesama. Teman-teman, semoga sedikit renungan yang singkat ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi berkat yang lebih banyak lagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada hari ini. Semoga apa yang Kau sampaikan melalui firman dan renungan hari ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi kehidupan kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati dengan daya Roh Kudus, terkhusus untuk kami menjadi gembala dan domba yang baik terhadap sesama kami. Berilah juga kami rahmat kesehatan, terutama pada masa pandemi ini, sehingga kami selalu dapat dalam keadaan yang sehat, sehingga dapat melakukan kegiatan kami sehari-hari dengan baik. Inilah doa kami, mohon ampun atas dosa dan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.